Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita hadir lagi berjumpa kembali dalam rumus Zoom matematika. Minggu kemarin kita tidak bisa jumpa ya, karena hari Selasanya Ibu ada pendampingan di kelas AMBK dan hari Kamisnya kita vaksin, Ibu ada di sekolah juga. Alhamdulillah hari ini, Selasa kemarin juga kita tidak jumpa karena ada AMBK ya. Alhamdulillah hari Kamis kita bisa Zoom. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas Iksan, Ibu persilakan memimpin doa ya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran di siang hari ini, di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Ihsan sudah memimpin doa kita di BDR pagi menjelang siang ini ya. Mudah-mudahan dengan diawali dengan berdoa, kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Kepada Najla, Ibu minta tolong untuk di data di list siswa yang hadir di room Zoom ini banyak 33, berarti harusnya hanya 7 orang yang tidak bisa join. Terus supaya Ibu bisa cross antara siswa yang tidak hadir Zoom yang di list di grup ya, karena Ibu minta alasannya kenapa tidak bisa hadir gitu. Kemudian terima kasih nih Ahmad Hizarudin udah dari pagi join bareng sama Ibu ya di kelas ANBK. Hizarudin hadir, sekarang hadir lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kemurahan rezeki buat kalian sehingga kalian bisa membeli fasilitasnya. Ini kan kita pakai Zoom, berarti fasilitas kuota untuk bisa kita hadir terus di room Zoom. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku 11 MIPA 4, hari Selasa lalu kalian sudah Ibu berikan materi dan satu video tentang optimasi program linear ya. Ibu berikan contoh, kemudian kalian mencoba 2 soal pada LKPD. Soal yang pertama dalam bentuk langsung model matematika atau sistem ketidaksamaan linearnya, dikasih tahu kalian suruh menentukan nilai optimumnya. Sedangkan soal yang kedua berbentuk soal cerita atau soal kontekstual, itu juga ditanyakan nilai optimum. Apa sih nilai optimum? Nah, nilai optimum itu adalah nilai maksimum dan minimum. Nah, di bagian yang ketiga ini, bagian yang ketiga ini adalah bagian terakhir dari programnya. Justru intinya ada di sini ya anak-anak. Intinya itu di sini. Jadi kita belajar program linear, kita ngapain untuk mampu bisa menghitung atau menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear. Nilai optimum tadi ada 2. Jadi pertemuan pertama kita prasyarat, kedua itu adalah menentukan model matematika. Sekarang ini yang intinya. Ibu langsung share screen. Hari ini materinya masih yang kemarin, Bu? Iya, masih. Karena Ibu ingin menjelaskan. Ibu ingin menjelaskan, karena kayaknya Ibu rasanya kok kurang ini ya, kurang srek gitu ketika belum menjelaskan ini kepada kalian. Kalau sudah dijelaskan, mudah-mudahan kalian jauh lebih paham. Sudah tampak ya? Sudah. Ya. Jadi hari ini yang hadir di room Zoom, ini kan PPT-nya ada 5 contoh soal dan 2 contoh dan 2 LKPD. LKPD-nya sudah kalian kerjakan di hari Selasa. Jadi hanya contohnya aja hari ini. Yang ada di sini kalian latihan aja nanti dari PPT yang Ibu berikan ini dilengkapi catatan. Kalau yang tidak hadir itu Ibu minta mencari satu soal untuk mereka kerjakan, kemudian divideokan, upload YouTube. Ibu mau tahu pemahaman mereka tuh sampai sejauh mana. Nah, supaya Ibu tahu pemahamannya kan harus divideokan. Jadi langkah-langkahnya itu harus kelihatan gitu. Baik, Ibu mulai saja ya, Ibu Akarsaso. Kita masuk kepada program linear bagian yang ketiga, yaitu optimasi pada permasalahan program linear. Menentukan nilai optimum, maksimum, atau minimum. Nah, KD-nya masih sama anak-anak, karena memang satu rangkaian satu KD ya, hanya subnya aja yang dibagi 3. Di sini ada langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear. Jadi untuk menentukan nilai optimum itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, memisalkan variabel utama X dan Y. Jadi ini berlaku untuk soal itu berbentuk soal cerita ya. Najla,
Ibu minta tolong ya diambilin foto screenshot 2 atau 3 foto saat Ibu menjelaskan ya Najla ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Najla. Jadi yang pertama dimisalkan, kalau soal itu soal cerita, setelah dimisalkan menjadi variabel X atau Y, mana yang X, mana yang Y, kita akan menyusun model matematika. Nah, model matematika ini cirinya itu yang bentuknya adalah sistem pertidaksamaan. Disebut juga sebagai fungsi kendala. Ya, fungsi kendala model matematika itu sama. Jadi bentuknya ada sistem pertidaksamaannya. Ditambah dengan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, fungsi tujuan atau fungsi objektif tadi adalah fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan dari permasalahan program linear. Ada buku yang menyebutnya fungsi objektif, ada juga fungsi tujuan, ini sama aja. Nah, notasinya itu ada yang Z. Jadi Z sama dengan AX plus BY. Ada juga yang F, X, Y, AX plus BY. Ini sama-sama fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, di sini bisa macam-macam, bisa F besar, F kecil, Q, W, dan seterusnya. Pokoknya tergantung soalnya itu. Nah, bentuk cirinya seperti ini, anak-anak. Kalau seperti ini berarti itu adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kita paham ya? Sekarang langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, kita udah mempelajari itu pada pertemuan yang pertama, di minggu pertama, tentang materi prasyarat. Setelah menentukan DHP, kita lanjut ke langkah yang keempat, menentukan titik-titik yang memenuhi DHP. Kemudian diuji titik-titik itu menggunakan uji titik pojok. Jadi gini anak-anak, ketika kita sudah menentukan DHP, sudah ketahuan, tidak semua titik merupakan titik-titik yang membentuk DHP atau yang memenuhi DHP. Ya, hanya titik-titik yang membentuk DHP itulah yang akan kita uji. Nah, untuk menentukan nilai optimum ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama dengan uji titik pojok, yang kedua dengan garis selidik. Nah, yang paling simpel menurut Ibu adalah uji titik pojok. Kenapa? Karena untuk uji garis selidik, dengan uji garis selidik, kita harus mampu menggambar DHP itu dalam skala yang benar. Karena dia itu kalau dengan garis selidik ada sebuah garis objektif tadi. Itu garisnya cuma digeser-geser doang. Kalau skalanya tidak benar, itu kita sulit menentukan titik di mana nilai optimum itu berada. Susah banget. Jadi kalau virtual begini, kita harus menggunakan salah satu aplikasi GeoGebra supaya skalanya itu betul-betul pas jatuhnya di titik yang akan kita maksud gitu. Nah, kalau kalian secara manual itu gambarnya itu paling nggak di milimeter blok. Kalau di milimeter blok itu sampai 0,1 itu akurat gitu. Tapi kalau kita pakai buku tulis terus kita gambar pakai penggaris gitu, kita punya skala sih ya 1 cm gitu ya. Nih. Tapi kadang-kadang kita nggak teliti juga nih, kecil-kecilnya ini nggak kita baca gitu. Nah, sementara kalau menggunakan uji garis selidik itu kan dengan penggaris kita bikin satu garis, kemudian AX plus BY gitu ya. A-nya kita ganti, B-nya kita ganti, kita geser lagi garisnya gitu. Kita geser lagi. Nah, nanti Ibu akan carikan videonya yang bagaimana menyelesaikan nilai optimasi menggunakan garis selidik ya. Metode garis selidik. Yang penting kita tahu aja. Nah, yang akan kita gunakan yang mana, Bu? Yang menggunakan uji titik pojok saja yang simple. Yang kelima, sesudah kita uji titik-titik yang membentuk DHP tadi, kita interpretasikan. Jadi kita kita simpulkan gitu loh. Apa yang dimauin soal? Apakah soal yang ditanya itu nilai maksimum atau nilai minimum? Dari titik-titik itu kita lihat. Kalau di soal yang diminta adalah nilai maksimum, berarti kita kesimpulannya nilai maksimumnya adalah dari grafik dari tabel yang kita buat tadi. Itu yang paling besar nilainya adalah nilai maksimum. Kalau yang paling kecil nilai minimum gitu ya. Itu namanya menginterpretasikan. Oke deh, kita masuk saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama dan kedua itu bentuknya langsung. Nah, kayak gini, ini namanya langsung. Dia bukan kontekstual. Jadi untuk permasalahan program linear ada dua biasanya disajikan soalnya. Dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk soal cerita. Nah, kemarin kalian sudah coba dua-duanya. Di LKPD 3A nomor 1, itu Ibu berikan soalnya seperti ini. Tapi di garisnya 3 gitu ya. Sedangkan di LKPD 3A yang nomor 2 itu bentuknya kontekstual atau bentuk soal cerita. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti ada dua langkah yang tidak kalian lakukan karena sudah dipangkas. Langkah apa aja? Memisalkan sama membuat fungsi kendala. Kan fungsi kendalanya udah ketahuan di sini.
Tinggal kalian gambar, kalian tentukan titik yang belum diketahui, diuji, selesai. Tapi kalau bentuknya seperti ini harus ada dari langkah yang pertama. Karena bentuknya soal cerita. Ada yang dimisalkan terlebih dahulu supaya kita bisa menyelesaikan. Ini juga sama. Jadi ada 5 contoh soal yang bisa kita gunakan untuk menguji diri kita udah paham apa belum nih materi yang ini. Ibu akan coba nomor 1 dulu. Nah, ini lihat anak-anak. Tentukan nilai maksimum. Jelas ya. Fungsi optimumnya dia menanyakan nilai maksimum. Tentukan nilai maksimum. Fungsi Q, X, Y sama dengan X plus 2. Jika X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6, kurang dari atau lebih kecil sama aja ya. Nah, kalian lihat bahwa fungsi-fungsi yang ada tandanya lebih besar, lebih kecil, ini adalah fungsi kendala, karena ada batasan. Nah, sedangkan yang ini disebut sebagai fungsi objektif. Cirinya kayak gitu. Fungsi objektif tadi disebut juga fungsi tujuan. Atau fungsi tujuan. Gitu. Nah, anak-anak, kalau soalnya ketemu seperti ini, kalian langsung pada langkah yang ketiga, keempat tadi ya. Langsung menentukan DHP. Nah, caranya kan kalian menentukan titik potong dulu ya. Dua persamaan garis ini, kita belum tahu garisnya tuh yang mana. Makanya harus dicari titik potongnya dulu. Ini sama langkahnya seperti kita dulu di pertemuan yang pertama, menentukan DHP. Jadi, tentukan titik potong dengan sumbu X dan ada apa, Kak? AC. AC kenapa? Oh, suruh masuk aja. AC, Kak, Mas, AC di kamar Mas bocor. Nah, ini titiknya persamaannya kan berarti ada 2 ya. 2X tambah Y sama dengan 6. Dan yang satu lagi ini, yang ini. Kalau kita mau menentukan titik potong, pertidaksamaannya dirubah menjadi persamaannya. Anak-anak jangan lupa. X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, di sini kita tentukan titik potongnya, gitu kan ya, kemarin kita belajar. Ini X, ini Y. Oke, sekarang kalau X-nya 0, berapakah Y-nya? Anak-anak? Kalau X-nya 6, ya betul. Kalau Y-nya yang 0? 3. Ya, 6 bagi 2 ya, Aquisita. Berarti ini titiknya 0,6 dan 3,0. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kenapa? Dia tadi pagi jam sore. Oh ya udah, nunggu ayah pulang. Makasih gitu bilang. Makasih Bang. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, Y-nya adalah 3. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 6. Jadi titik potongnya 0,3 dan 6,0. Sampai sini Ibu harap kalian sudah paham ya, clear ya. Nah, kalau titik potongnya sudah diketahui, berarti apa yang harus dilakukan? Menentukan DHP. Menentukan DHP itu dengan gambar grafik. Di sini. Gambar grafiknya. Nah, lihat kalau kamu pakai penggaris, skalanya itu pakai kira-kira, tapi yang tepat ya, mendekati ketepatan gitu. Nah, ini kan yang paling besar, ini X-nya 6, Y-nya juga 6, berarti ini 6, Ibu ambil di sini 6, nah setengahnya itu 3, ini setengahnya juga 3. Sekarang kita lihat nih, kita gambar garis yang pertama, ganti warna ya. Titiknya 0,6 dan 3,0. 0,6 ini 0, X-nya 0, Y-nya 6. Jangan salah ya. Jangan di sini, kalau di sini salah. Kalau di sini 6,0 ya. Jadi X dulu baru Y. Ini masih ada yang bingung nih. Coba diperhatikan yang bingung ya. 0,6 ke atas. Sama 3,0 berarti 3 dulu, 0,0. 0 kan nggak bergerak, berarti diam di sini. Gitu. Ya, jangan sampai salah. Salah gambar, salah juga penyelesaiannya karena titiknya berpengaruh nanti. Kita tarik garis, ini garisnya penuh karena pakai sama dengan
Kita namai dulu ini adalah persamaannya 2x ditambah y sama dengan 6. Gitu ya. Arsinya kemana anak-anak? Ke bawah apa ke atas? Bawah. Bawah, karena lebih kecil ya. Oke, sekarang kita masuk garis yang kedua. Garis yang kedua itu Ibu ganti warna jadi ungu. X tambah 2Y sama dengan 6. Titiknya 0,3 dan 0,3 di sini. 6,0 di sini. Yang udah paham, mohon maaf Ibu ulang-ulang. Karena ternyata masih banyak yang nggak ngerti gitu loh untuk menentukan ini. Ini adalah X tambah 2Y sama dengan 6. Arsinya ke bawah ya, karena lebih kecil. Oke, sekarang garis yang ketiga. Garis yang ketiga itu garis X lebih besar sama dengan 0 yang ini. Nah, garis X sama dengan 0 selalu berhimpit dengan sumbu Y di sini. Jadi ini adalah garis X sama dengan 0. Karena lebih besar, maka daerahnya itu di kanan. Gitu. Garis yang keempat adalah garis Y sama dengan 0. Ini. Garis Y sama dengan 0 itu berhimpit dengan sumbu X. Ingat, berhimpit dengan sumbu X. Jangan sampai bingung. Ini adalah Y sama dengan 0. Karena dia lebih besar, DHP-nya itu adanya di atas. Nah, udahlah, kita selesai nih. Kita arsir-arsir semuanya. Kita tentukan DHP-nya jadi yang mana? Kita highlight. Oh, ini 0,3 apa 0,6 di sumbu Y-nya? 0,3. 0,3. Ya, yang di sumbu X 3,0 apa 6,0? 3,0. Ya, jadi cuma di sini aja nih DHP-nya nih anak-anak yang masih bingung. Yang kemarin tuh, saya salah. Apa-apa, namanya belajar. Sekarang kan jadi tahu yang benar. Nah, ini DHP-nya ini, daerah himpunan penyelesaian cuma segitu aja. Tidak semuanya. Terus kita kasih tanda lah ini adalah DHP-nya. DHP. Terus tadi katanya kan di awal langkah-langkahnya menentukan titik-titik yang memenuhi DHP. Jadi kalau DHP-nya ini, titik-titik yang memenuhi DHP apa saja? Yang mana aja? 0,0, Dibuka aja. 0,3, 3,0. Ya, dan salah satu titik yang belum diketahui koordinatnya. Kita bilanglah ini titik A, gitu ya, aku isi ya. Nah, ini Bu, satu titik ini kita belum tahu nih koordinatnya berapa. Supaya tahu gimana? Kita harus mencari berapa koordinatnya. Caranya gimana? Perhatikan anak-anak, titik A ini adalah titik perpotongan dua buah garis, yaitu garis 2X tambah Y sama dengan 6 dan garis X tambah 2Y sama dengan 6. Untuk menentukan koordinatnya, kita harus mengeliminasi, karena dia berpotongan, jadi harus eliminir. Jadi untuk menentukan koordinat titik A, ini koordinat titik A, kita harus mengeliminasi. Anggaplah garis yang pertama itu persamaan 1 gitu ya. Harus eliminasikan persamaan 1 dan 2. Nah, garis yang pertama ini kita anggap sebagai persamaan 1, ini persamaan 2. Kita eliminasikan. Jadi di sini 2X ditambah Y sama dengan 6 dengan X tambah 2Y sama dengan 6. Oke, anak-anak, yang namanya mengeliminasikan, Ibu mengulas lagi. Itu dieliminir, artinya dihilangkan. Yang mau dihilangkan yang mana? Terserah kamu, mau X dulu variabelnya atau Y dulu, terserah. Yang penting prinsip menghilangkan atau mengeliminasi adalah apa prinsipnya? Bisa, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Isan, udah ada Nur Habibah. Anak-anak, prinsip untuk mengeliminasi apa? Atau menghilangkan? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Menghilangkan variabel. Apanya yang harus sama? Nilainya. Nilai apa? OE, Koefisien. Ya, yang harus sama koefisien variabelnya. Nah, sekarang kita harus putuskan dulu nih yang mau kita eliminasi, si X apa si Y. Misalkan kita mau eliminasi si X ya, X yang di sini kan koefisiennya 2, yang di sini 1. Supaya sama, supaya bisa dieliminasi, kita harus samakan koefisiennya. Nah, oleh karena itu di sini, ini kan 2, ini 1. Yang 1 harus kita jadikan 2. Gimana caranya? Bukan ditambah ya, dikali.
Jadi yang atas tetap, yang bawah kita kalikan 2. Sehingga persamaannya berubah menjadi seperti apa, anak-anak? Yang atas 2x tambah y sama dengan 6. 2x tambah Y sama dengan 6. Yang bawah 2x 2x plus 4 Y sama plus dengan 4Y 12. sama dengan 12. ya. Jadi prinsipnya mengalihkan, ketika kalian mengalihkan persamaan, itu semua unsurnya dikalikan. Jangan cuma x-nya doang ya, semuanya berubah. Karena semuanya dikalikan dengan 2. Yang tadinya 1 jadi 2, yang 2 jadi 4, yang 6 jadi 12. Nah, sudah sampai sini langkah berikutnya kita akan menghilangkan. Sekarang kan fokusnya di 2x nih. 2x supaya hilang gimana? Ditambah atau dikurangin? Karena mengeliminasi itu bisa ditambah, bisa dikurang. Kita pilih yang mana? Ditambah apa dikurang? Kurang. Dikurang. Kurang, ya. Kita memilih dikurangi ketika tandanya sama ya. Ini kan tandanya sama-sama positif dikurang. Kalau tandanya negatif, dua-duanya gimana Bu? Dikurang juga. Karena nanti ketemu 2 min kali min jadi plus. Jadi berlawanan tanda, dia habis. Tapi kalau tandanya berbeda, misalkan ini min 2x, ini plus 2x, dikurang apa ditambah? Kalau tandanya berbeda nih, misalkan ini 2x, ini minus 2x. Ditambah ya. Kalau tandanya berbeda ditambah. Pokoknya kita gimana caranya itu variabelnya hilang, habis. Jadi ini kita kurangin. 2x dikurangi 2x habis, nggak usah ditulis ya. Nah, ini cara ngebaca menguranginya. Y minus 4Y ya. Jangan 3Y jadinya, tapi hasilnya apa? Negatif ya. Minus 3Y. Oke, sama dengan 6 min 12. Negatif 6. Negatif Min 6. 6. Jadi Y-nya berapa? 2. 2, betul. Nah, nih, Y-nya 2 nih untuk koordinat A. Yang namanya koordinat itu kan X, Y. Berarti kita harus mencari nilai X. Untuk mencari nilai X, kita harus mensubstitusikan gitu ya. Nilai Y sama dengan 2 kemana maunya? Ke persamaan 1 atau persamaan 2? Persamaan 2, Bu. 2 boleh. Bu, saya mau persamaan 1, boleh, nggak ada yang larang. Pokoknya ketemunya pasti sama. Persamaan 2 itu X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, kita ganti nih. Apa yang kita ganti? Y-nya Y-nya. jadi 2. Ya, jadi ini X tambah 2 kali 2 ya. Sama dengan 6. X tambah 2 kali 2, 4. Sama dengan 6. Jadi X-nya berapa? 2. 2. Nah, udah nih ketemu koordinat A ternyata 2,2. Nah, ingat anak-anak kalau menentukan koordinat itu harus X, Y. Kebetulan ini sama-sama 2, jadi kalau kamu ngomongnya salah juga nggak ketahuan. Tapi kalau berbeda ya ketahuan ya. Misalkan ya 2, nya 3. Kamu menyebutnya 3,2, itu salah. 2,2 X, Y. Ingat gitu ya. Koordinat itu X, Y. Nah, karena titik A sudah diketahui koordinatnya, maka kita bisa masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu menguji titik pojok. Titik pojok yang mana? Titik-titik yang memenuhi DHP. Jadi di sini, uji titik pojok. Kita ujikan kemana? Ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Gitu ya. Nah, di sini caranya kamu bikin tabel. Ini adalah X, Y. Nah, ini fungsi tujuannya di sini ditulis. Q, X, Y. Apa fungsi tujuannya? Lihat di soal. X tambah Y. Gitu. Gitu ya. Nah, ini titiknya. Titiknya ada berapa? Ada. Biasanya 0,0 kita nggak usah uji ya. Karena kalau 0,0 kita masukin ke fungsi, karena fungsinya itu kan ada variabel F, X, ada variabel Y, itu pasti 0 gitu loh. Nah, kita masukkan yang 3 aja. Tapi kalau kamu mau nambah tabel jadi 4 ya nggak apa-apa. Silahkan. Yang pertama tadi kata Sita 0,3. Terus kemudian 3,0. Dan satu lagi adalah titik A. 2,2. Kita substitusikan angka-angka ini, titik ini ke fungsi objektif. 0,3 berarti apa artinya? 0 tambah 3. Ya, hasilnya berapa? 3. 3. Sekarang kalau 3,0. 3 tambah 0. 3 ditambah 0 sama dengan? 3. 3. Nah, sekarang kalau 2,2. 2 tambah 2. 2 tambah 2 berapa hasilnya? 4. 4. Nah, setelah ini kalian interpretasikan.
Di soal itu yang diminta adalah nilai maksimum. Berarti kita lihat di tabel uji titik pojok adalah yang angkanya paling tinggi. Besar. besar. Ini udah. Terus kita simpulkan. Jadi nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya adalah 4. Nilai maksimumnya sama dengan 4. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Ibu mau stop. Kalau paham, silakan berikan reaction jempol. Oke, mana yang nggak ngasih jempol berarti nggak paham. Adam. Mana lagi? Siti, paham nggak? Atmaja, masih di sini nggak? Andra, nah iya. Sebagian besar paham. Ibu selesain lagi ya. Ibu step by step aja supaya kamu itu bisa ngikutin. Oke. Nah, kelihatan ya? Nah, anak-anak, kebanyakan soal program linear nanti, kalau di ujian sekolah ya, kelas 12, biasanya soal ini adalah soal uraian anak-anak. Catat ya, nanti kamu ujian sekolah tahun depan, bener nggak kata Bu Atu nih kisi-kisi ini, ada nggak di ujian sekolah itu dia masuknya soal uraian. Karena soal ujian sekolah itu 35 soalnya pilihan ganda, 5 soal uraian. Salah satunya adalah program linear. Karena ini kategorinya itu C4, C5, C6. Analisis gitu. Nah, kalau soalnya uraian, langkah-langkahnya itu seperti ini anak-anaknya. Dan soalnya itu kontekstual biasanya. Soal cerita. Jadi kamu mulai langkahnya dari langkah yang pertama. Misalin dulu, habis misalin bikin fungsi kendala atau model matematika, bikin fungsi objektif, gambar grafik, untuk menentukan gambar grafik, uji titik membuat titik potongnya dulu, kemudian DHP-nya yang mana, kemudian tentukan titiknya, ada titik yang belum diketahui, dieliminasi, baru diuji. Jadi langkahnya tuh kayak gitu. Terakhir menyimpulkan. Tetapi jika kamu ketemu soal seperti ini, soalnya bentuknya pilihan ganda, kan kamu tinggal memilih jawaban aja. Misalkan ya, Ibu bikin soal ini. Optionnya itu Ibu akan bikin A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya kan 4. Kamu tinggal klik aja jawabannya 4. Tapi ketika kalian memutuskan jawabannya 4, kalian harus menghitung ini dulu kan. Menghitung ini dulu sampai ketemu 4. Baru kamu bisa eksekusi. Oh, jawabannya 4. Klik 4. Nah, di sini diperlukan kecepatan juga dalam menghitung ketika kamu ketemu soal kayak gini. Program linear itu bisa diselesaikan 3 sampai 4 menit. Tapi kalau kalian kurang terampil, itu bisa lebih dari 5 menit. Oleh karena itu, asahlah diri kalian untuk terampil menyelesaikan ini. Supaya terasah bagaimana? Sering-sering latihan soal, ketemu soal ini, jangan, oh lu terlalu banyak soalnya, jangan. Tapi kalian usahakan terus sampai kalian menjadi mahir. Kalau udah mahir, ngerjainnya tuh gampang dan cepat. Satu lagi, kalau soalnya pilihan ganda, Bu, sketsanya ini, apa sih bikin grafiknya ini, harus pakai skala nggak, Bu? Harus pakai penggaris nggak? Harus pakai skala, iya, tapi nggak perlu pakai penggaris, nggak apa-apa. Jadi kamu pakai sketsa aja gitu. Yang penting nanti DHP-nya kelihatan ada di mana. Karena penentuan DHP ini menentukan titik, gitu ya, menentukan titik yang akan diuji. Tuh, paham ya? Sekarang masuk nomor 2. Nomor 2 itu tipikalnya sama. Jadi Ibu tidak perlu bahas. Ini. Nah, Ibu mau bahas antara nomor 3 dan nomor 4. Nah, nomor 3 itu yang roti-roti di model matematika kemarin juga sudah dibahas ya. Ya, ada persediaan tepung sama tepung terigu atau tepung dengan mentega. Terus di LKPD 2A juga sudah. Ibu mau coba tipe yang ini, yang nomor 4. Nanti kalau bisa selesai yang nomor 5 juga kita dibahas. Silakan satu orang bantu Ibu baca. Ya, Bu. Ya, silakan. Luas suatu daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata yang diperlukan sebuah mobil sedan adalah 6 meter persegi. Dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jika biaya parkir untuk sebuah sedan adalah 5.000 dan untuk bus adalah 8.000, berapakah biaya banyak masing-masing kendaraan agar diperoleh pendapatan sebesar-besarnya?
Iya, terima kasih Sita. Soal ini soal legend ya. Soal ini ujian nasional tahun berapa ada gitu, sampai sekarang masih ada. Bahkan di video yang kemarin Ibu kasih pun soalnya dia tentang area parkir. Tetapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah di 5.000 dan 8.000. Nah, Ibu biasanya kalau bikin soal dari buku Ibu adaptif gitu. Jadi kalau kamu nyari ke Brainly itu jangan ketemu ntar. Ibu adaptasi, angkanya Ibu ganti gitu. Jadi Ibu ngitung dulu jawabannya berapa, ketemu. Nah, itu soalnya kasih ke kamu. Jadi Ibu kalau membuat soal itu langsung dengan penyelesaian. Jadi nanti jawabannya udah ketahuan ini, baru soal itu Ibu tayangkan ke kamu ya. Nah, di sini kalian harus paham nih betul, karena soal ini adalah soal cerita. Kalau soalnya seperti ini, langkah penyelesaian yang harus kamu lakukan mulai dari langkah pertama, yaitu memisahkan. Cermati soalnya anak-anak. Apa yang akan kalian misalkan? Area parkirnya, mobil sedannya, busnya, atau biaya parkirnya? Ayo, yang dimisalkan apa? Mobil sedan sama busnya. Betul. Yang dimisalkan itu adalah yang ada batasannya ya. Kemudian dia menyebabkan menjadi pendapatannya menjadi besar. Jadi bukan biaya parkirnya ya. Ini kita misalkan mobil sedan itu sebagai X dan bus itu sebagai Y. Nah, setelah memisalkan, langkah kedua kan membuat model matematika gitu ya. Ini step by step-nya. Kalian harus perhatikan. Kalau kemarin, Bu, ternyata saya LKPD 3. Banyak tadi IPA 3. Aduh, Bu, ternyata saya salah. Kemarin LKPD 3. Nggak apa-apa, namanya belajar. Nah, model matematikanya, perhatikan ada 4 pertidaksamaan. Ya. Jadi di sini ada 2 ditambah X, selalu X lebih besar sama dengan 0 dan dia lebih besar dari 0. Karena kan X itu mobil sedan, tidak ada yang negatif, yaitu bus, tidak ada yang negatif. Nah, perhatikan lahan parkir yang pertidaksamaan pertama. Kita punya lahan parkir 360 meter persegi. Kalau sedan itu butuh 6 meter persegi, bus itu butuh 24 meter persegi. Berarti kalau dua-duanya parkir di area parkir tersebut, nggak boleh menghabiskan lebih dari 360, gitu kan analisisnya. Gitu ya. Satu mobil sedan butuh area 6 meter persegi. Sedangkan satu mobil bus butuh 24 meter persegi. Itu satu ya. Kalau yang parkir 2 mobil sedan, kita ngomongnya gimana? Butuh area parkirnya berapa? Kalau yang mau parkir 2 mobil sedan, butuh area parkirnya berapa? Menurut kamu? 12 itu diperoleh dari mana? 2 kali 2X. 2, betul. Jadi 2 kali 6. Karena ini misalkan X. Nah, sehingga persamaannya di sini 12 itu diperoleh dari 6 kali 2 ya. Yang pertama adalah 6X karena satu mobil butuh 6 meter persegi ditambah 24Y. Punya lahan parkir berapa? 360. Kira-kira di sini tandanya itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil sama dengan. Alasannya kenapa? Kan maksimalnya 360. Iya, betul sekali. Jadi kita harus tahu ya, karena kan dia cuma memang punya area parkir cuma 36, Bu. Jadi 360, Bu. Nggak mungkin lebih. Jadi di sini lebih kecil atau sama dengan. Jadi kalau kurang boleh, tapi kalau lebih nggak mungkin. Misalkan butuhnya 400, ya nggak mungkin lah mau ditaruh di mana itu mobil. Gitu. Nah, ini lihat pertidaksamaannya. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakanlah. Bisa nggak? Bisa. Berarti berapa? 6. 6. Berarti ini X tambah 4Y. Lebih kecil sama dengan 60. 10. Nah, ini udah paling sederhana. Nanti kita pakai buat gambar grafik gitu ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua di sini nih, clue-nya di sini. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Nah, 30 kendaraan yang dimaksud apa? Sedan sama bis kan? Berarti kalau dua-duanya parkir, X ditambah Y, tidak mungkin lebih dari 30 kendaraan.
artinya apa peridak samaannya atau model matematikanya gimana? X plus Y kurang dari X sama ditambah dengan Y kurang dari sama dengan Zerudin. 30. Betul sekali Zerudin. Nih, yang kedua. Nah, yang ketiga selalu ini ya, X lebih besar dari 0 atau Y lebih besar dari 0. Selalu ya. Oke, clear model matematika. Fungsi objektif atau fungsi tujuan. Fungsi yang memaksimumkan atau fungsi tujuan. Tadi Ibu bilang notasinya apa? Boleh Z, boleh Fx, Y ya. Kita familiar banyak buku-buku nulisnya Z, jadi Z aja ya. Yang mana yang kita maksudkan fungsi objektif dari ini? Harganya Iya, biaya parkirnya. Berapa itu Adil ya? 5.000 X plus 8.000 Y. Iya, betul sekali. Jadi di sini 5.000 X ditambah 8.000 Y. Karena fungsi ini nanti yang akan mengoptimumkan atau memaksimumkan. Karena kan yang diminta ini pendapatan sebesar-besarnya. Berarti kan nilai maksimum yang diminta. Clear ya sampai sini? Setelah ini kita akan membuat DHP. Nah, membuat DHP itu 4 garis itu tadi kita masukkan ke diagram Cartesius. Ternyata ada persamaan garis yang harus kita tentukan dulu titik-titik potongnya kan gitu ya. Nah, di sini kategorinya langkahnya adalah menentukan DHP. DHP. Nah, ada 2 persamaan yang harus kita cari titik potongnya. Selalu kayak gitu anak-anak. Jadi di sini menentukan ya Pak. Menentukan titik potong gitu ya, nggak apa-apa ya Ibu agak lambat karena biar yang belum paham jadi paham gitu. Sumbu X dan sumbu Y. Kasihan kalau yang nggak paham itu dia aduh benar-benar bingung. X tambah 4Y. Nah, kalau menentukan titik potong peridak samanya dirubah menjadi persamaan ya. 60. Nah, yang satunya lagi, yang kedua nih X tambah Y sama dengan 30. Kita pakai tabel aja anak-anak supaya gampang gitu ya. Gini ya. Jadi simple, nggak panjang-panjang kamu nulisnya. Oke, kalau X-nya 0 yang pertama nih, berapa Y-nya? Kalau X-nya 0, Y-nya? 15. 15. 15 dari mana? 60 bagi 4 ya. Kalau Y-nya yang 0, X-nya? Ya udah ngatiin. Jangan ke data adik. Itu keluar mah. Iya. Baru dinyalain. Dari tadi enggak. Dari tadi pakai mungkin. Harus pakai ayah. Yang berisik. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berarti 60 ya. Berarti titik potongnya adalah 0,15 dan 60,0. Aduh, habis tidak takut. Nah, sekarang yang kedua. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? 30. Kalau Y-nya yang 0, X-nya? 30. 30. Berarti ini titik potongnya 0,30 dan 30,0. Nah, yang ketiga udah tahu. Sampai sini langkahnya berikutnya apa Bu? Langkah berikutnya gambar. Gambar. Kenapa harus digambar sih Bu? Supaya kita tahu titik-titiknya itu yang memenuhi DHP itu mana aja gitu. Tujuannya tuh itu. Nah, lihat skalanya. Paling besar 60. 60 ada di atas, 30 ada di bawah. Kan ini 60, separohnya 30 gitu ya. Separohnya lagi 15. Katakanlah ini 30 ya paling besar. Oh, di sini 60-nya juga. Ini 30, separohnya lagi 15. Berarti ini 45. Itu aja yang simpel. Oke, sekarang Ibu mau dengar suaranya siapa ya? Zarudin udah ngomong yang lain-lain nih. Wildan, halo Dan. Sama Andra. Ayo Wildan. Masih di belakang layar? Wildan? Andra? Andra. Oke, ada siapa tuh? Wildan? Andra. Andra. Oke, Andra.
persamaan garis yang pertama nih, Indra, 0,15 dan 60,0. 0,15. Di sini ya. Iya. Terus ini di sini. Tarik ya, Andra ya. Ibu yang bikin ini. Besok kalau udah pakai Google Jamboard, kamu yang bikin nih. Ini namanya apa, Andra? Persamaannya. X plus 4Y sama dengan 60. Oke. Sekarang kalau kita lihat peridaksamaannya kan ini ya, Andra. Arsirnya ke atas apa ke bawah garis? Ke bawah. Bawah. Sip. Udah paham. Sekarang garis yang kedua nih, Indra. Garis yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 30. Berarti di mana titiknya? 0,30 dan 30,0 di sini, Indra. Nah, ini kita kasih nama X tambah Y sama dengan 30. Arsirnya kemana nih, Indra? Kiri bawah. Kiri bawah, sini ya. Oke. Garis yang ketiga adalah garis X lebih besar dari 0. Andra, garis X sama dengan 0 adanya di mana? Berhimpit dengan sumbu Y. Nih, ini adalah garis X sama dengan 0. Lebih besar berarti arsirnya kemana, Andra? Kanan. Kanan. Siap. Sekarang yang keempat terakhir nih, Andra. Yang terakhir itu adalah garis Y. Mananya Pak Biru ya? Y lebih besar sama dengan 0. Kita bikin garis X Y sama dengan 0 di mana, Andra? Himpit sumbu X. Ya, berhimpit dengan sumbu X. Di sini, ini adalah garis Y sama dengan 0. Arsirnya ke atas apa ke bawah? Atas. Atas. Jadi di HP-nya ada di mana nih, Andra? Nah, di HP-nya ada di mana, Andra? Yang di sumbu Y 0,15, 0,30 apa 0,6? 0,15. 0,15. Yang di sumbu X 30,0. 30,0 betul. Kalau udah sampai sini udah paham ya, Andra ya? Sama yang tadi nomor 1 ya, karena kan yang beda cuma dimisalin doang. Nah, udah sampai sini kita tentukan titik-titiknya nih, Indra. Dan 11 IPA 4 anak-anak yang lain. Titiknya mana aja nih, Indra? 30,0, 0,15 sama titik potong. Benar, titik potong. Titik potongnya kita misalkan namanya A ya, Andra. Nah, A ini supaya tahu koordinat titik A, diapain ya, Andra? Eliminasi. Eliminasi. Kita jadi di sini bunyinya menentukan koordinat titik A gitu ya. Eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 yang mana ini? Kita anggap persamaan 1 ini persamaan 2. Jadi X tambah 4Y sama dengan 60 dan X tambah Y sama dengan 30. Andra, ini kelihatan banget nih, bisa langsung dieliminasi. Benar nggak? Kurang, iya. Apa yang kita eliminir, Andra? X. Kenapa kita bisa langsung dieliminasi? Udah sama koefisiennya. Betul. Berapa koefisiennya? 1. Siap, udah paham ya. Yang lain mudah-mudahan paham ya. Halo, IPA 4. Kurang. Nah, berarti 4X kurang Y 0. Habis. Ya, 4Y kurang Y berapa, Ndra? 3Y. 3Y. Sama dengan 60 kurangi 30 berapa, Ndra? 30. 30. Jadi dapat Y-nya berapa, Ndra? 10. 10. Oke. Ini kan kalau koordinat titik A kan X, Y, Ndra ya. Ini baru ada Y sama 10. Berarti kita harus cari X-nya kan, Ndra ya. Diapain ya, Ndra? Substitusi. Iya, substitusikan. Gitu ya. Y sama dengan 10. Andra mau substitusi ke persamaan berapa? 2. 2 yang mana? Iya benar, yang paling gampang, Ndra. X tambah Y sama dengan 30 ya. X, Y-nya udah tahu nih, Ndra. Berapa? 10 ya? 10. Jadi X-nya berapa? 20. Iya, 20 dapat dari mana? 20 kurang 10. Iya. Jadi kalau kayak gini nih dikurang karena si 10 pindah ke kanan ya, minus 10. Jangan dibagi, kalau dibagi salah anak-anakku. Jadi koordinat titik A-nya berapa, Ndra? 20,10. Iya, 20,10 anak-anak, jangan 10,20. Salah kalau 10,20 ya. Selalu X, Y, bukan Y, X. Andra, setelah ini Andra lakukan apa? Uji Di titik pojok. titik pojok, betul.
Siapa aja yang diuji, Andra? Itunya yang tadi. Yang tadi. Ini apa? Nilai A-nya Yang diuji ada 3 ya. Yang 0,0 nggak usah ya, Andra. Volume energi. Andra, diujinya kemana, Andra? yang Z sama dengan. Iya, ini adalah fungsi objektif. Z sama dengan 5.000X ditambah 8.000Y. Titiknya mana aja tadi? 0,15. 0,5 Apalagi, Indra? Buka aja, Indra. 30,0. Iya, sama yang A. A berapa? Bentar, Bu, nge-freeze. Nge-lag. Oleh 20,10 ya. Oke. Sekarang kita masuk ini, anak-anak yuk. 5.000 kali 0. 0. Ya, ini berarti 0. Tambah 8.000 kali 15. 8 kali 15 berapa? 60.000. 8. 8 1.600.000. Berapa? 1.200.000. Gitu ya. Berarti ini nilainya 1.200.000. Ini langsung aja nih Ibu, 1.200.000 biar dia cakep di sini. Nah, ceritanya kita udah cepet ngitungnya gitu, udah terampil, udah keren kayak kalkulator otaknya. Nah, sekarang 30. 5.000 kali 30. Berapa? 1.500.000. Iya. Kak Fauzan mau ngomong, boleh. 5.000 kali 20. Bu Atun. Salah. Bu Atun, maaf. Bu Atun, maaf, itu bukan 1.200.000. 120 ya? 120. 120. Iya, makanya nih. Kok nolnya banyak amat. Oke, terima kasih. Ini 120. Enggak nih gimana sih kalkulatornya? Nah, ini yang sekarang 5.000 kali 20, 100.000 ya. Ditambah 8.000 kali 10. 80.000. 80.000. Oke. Nah, berarti jumlahnya berapa nih? 180. Oke. Udah selesai kan kamu menghitungnya? Sekarang menginterpretasi. Berapa masing-masing? Pertanyaannya berapa masing-masing kendaraan agar diperoleh pendapatan sebesar-besarnya? Dia anak-anak, di sini pendapatan sebesar-besarnya berapa yang paling besar? 180.000. Ya. Tapi yang ditanyakan bukan pendapatan, berapa pendapatannya kan? Ya nggak? Yang ditanya apa? Jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan. Jadi kamu jawabnya bukan 180, jawabannya adalah jumlah 20 mobil. Iya, jumlah kendaraan gitu ya. Kendaraan yang parkir supaya hasilnya pendapatannya maksimum. Berapa tuh? 20 mobil apa? 20 mobil sedan. Dan 10 mobil 10 bus. Iya, gini. Jadi jawabannya. Jadi pertanyaannya itu tidak selamanya menyebutkan berapa sih nilai maksimumnya, berapa sih pendapatan terbesarnya, berapa sih biaya minimum, enggak. Tapi kadang-kadang ditanyakan justru berapa jumlah kendaraannya supaya bisa maksimum. Cara menginterpretasikannya begitu tadi ya. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, Zarudin, raise hand. Ada apa? Kita kasih reaction apa nih? Kembang api meletus. Yang paham. Paham. Oke, mana lagi yang paham? Oh, paham. Oke deh. Oke, anak-anak, sekarang udah jam 11.47. Ibu rasa cukup ya 2 soal yang mewakili ya. Nanti Ibu berikan PPT-nya, kalian lengkapi latihannya dengan cara
kalian coba kerjakan soal contoh soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 gitu. Kalian coba kerjakan. Nanti Ibu akan backup dengan video supaya kalian lebih, oh iya Bu, saya udah ngerjain, ternyata jawabannya sama seperti yang Ibu jelaskan. Gitu ya. Oke, sampai sini cukup ya anak-anak? Jika sudah cukup, mari kita tutup sama-sama kegiatan BDR hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup kegiatan BDR ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan, tidak bisa memuaskan kalian maunya. Saya pengennya begini Bu, Ibu belum nyampe ke situ, nggak apa-apa ya, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti dengan di backup dengan fasilitas yang lain, kalian jauh lebih paham. Ibu tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak 4. Sehat selalu, bahagia. Semangat belajarnya ya.